Jadi di paragraf, aku ulangi dikit ya. Jadi di bab 1 itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, sama ada manfaat gitu. Nah penulisannya itu kayak gini, 1.1 latar belakang, terus 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat gitu kan. Nah di rumusan masalah sama tujuan ini nanti kalian kan bentuknya kan poin-poin kayak gini kan. Nah setiap kalian mau kasih poin-poin kayak gini itu dikasih prolog kayak gini. Contohnya misal rumusan masalah yang digunakan pada eksperimen tetes minyak milikan diantaranya yaitu kayak gitu. Nah bagian yang diubah itu bagian yang ini nih. Jadi misal kalian kan kemarin kan punya kan tentang pengukuran dasar ya, nanti diubahnya jadi kayak gini, rumusan masalah yang digunakan pada praktikum pengukuran dasar diantaranya yaitu 1 apa, 2 apa, 3 itu. Tujuan pun juga sama, contohnya prolognya bisa kayak gini. Nah terus rumusan masalah sama tujuan itu sama gitu jumlahnya. Kalau misal rumusan masalahnya jumlahnya ada 3, berarti tujuannya jumlahnya ada 3 gitu. Jadi misal nomor 1, bagaimana pengaruh pemberian tekanan pada tetes minyak, berarti nomor 1 di tujuan itu kayak gini. Nomor 1 di tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Jadi gini, dapat mengetahui pengaruh pemberian tekanan pada tetes minyak gitu. Nah terus manfaatnya itu bisa dibuat paragraf. Nah isinya itu biasanya manfaat kalian melakukan praktikum itu kayak gitu. Misal kalian bisa tahu apa aja sih alat ukur kayak gitu, terus apa aja sih penerapannya alat ukur dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Terus di latar belakang itu nanti ada 3 paragraf, cuma ada 3 jumlahnya, nggak boleh lebih. Nah di paragraf pertama ini itu biasanya apa, jadi misal kan kemarin tentang laporan tentang pengukuran dasar itu apa sih kayak gitu. Terus kayak pengukuran dasar itu alat-alatnya apa aja kayak gitu, kurang lebih gitu. Nah di bagian apa ini kalian harus ada referensi penulisannya kayak gini. Terus di paragraf kedua ini kalian itu menjawab mengapa. Kayak misal sebenarnya di paragraf 2 ini intinya itu hampir sama kayak manfaat. Kayak misal apa sih manfaatnya kalian praktikum pengukuran dasar kemarin, misal kalian bisa paham gitu kan tentang pengukuran dasar sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, kayak misal meteran itu kan biasanya buat mengukur apa sih, kayak panjang meja ataupun panjang yang lainnya gitu. Terus di bagian paragraf ketiga itu kalian jawab bagaimana. Jadi kayak misal, jadi ini tuh menjelaskan kayak prosedur kerjanya kalian. Itu ada prosedur kerja itu kan ada di modul gitu. Nah itu kurang lebih dari modul itu kalian ubah sedikit jadi paragraf kayak gini gitu. Kayak misal pada pengukuran dasar kemarin itu kan kalian kan ada beberapa step kan ya. Nah itu kalian ubah jadi narasi kayak gini gitu, singkat aja gitu, nggak usah sampai jelas gitu, cukup ringkas aja gitu. Nah sekarang untuk paragraf 2 dan paragraf 3 itu nggak usah pakai gabus, nggak usah pakai referensi, itu murni dari bahasanya kalian sendiri gitu. Nah dari kalian dari bab 1 ini ada yang ditanyain nggak? Lalu mengapa, sama bagaimana. Nah ini
menjelaskan tentang praktikum apa yang sedang dilakukan. Terus bagian mengapa itu menjelaskan manfaat dari melakukan praktikum dan penerapan di kehidupan. Yang bagaimana itu menjelaskan prosedur kerja secara singkat. Ini plus having friends. Nah, itu kayak gitu nanti. Berarti dari bab 1 ini udah paham semua kan berarti? Paham, Kak? Ya. Paham, Kak. Oke. Aku lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini itu kan tinjauan pustaka. Lebih susunannya itu nanti kayak gini. Di tinjauan pustaka itu kurang lebih nanti ada ini. Pertama itu ada 2.1 sejarah. Nah, sejarah ini menjelaskan ya sejarahnya pengukuran dasar kalau sesuai dengan praktikum kemarin gitu. Nah, sejarah ini nanti kalian harus dipakai referensi. Di bab 2 ini semuanya full pakai referensi. Ada dapusnya gitu. Terus kemudian 2.2 itu ada definisi. Nah, ini kalian menjelaskan tentang pengukuran dasar. Pengukuran dasar kalian jelasin aja tentang pengukuran dasar, terus apa aja alat-alatnya, terus pengertian alat-alatnya, sama gimana sih cara menggunakan alat itu kayak gitu. Nah, ini juga sama, kalian harus pakai referensi, pakai dapus. Nah, terus di 2.3 itu kalian ada gambar yang dibutuhkan waktu praktikum kayak gitu. Misal kalian kan tentang dasar, jadi gambar yang relevan yang dapat kalian cantumkan di situ itu ya kayak mistar, terus jangka sora, mikrometer sekrup, ataupun yang lainnya. Nah, ini kesalahannya itu, ini harusnya ada prolog. Jadi kayak misal gambar yang digunakan pada praktikum pengukuran dasar diantaranya yaitu gitu. Jadi setiap ada kayak subbab gini dan itu bukan paragraf, kalian harus kasih prolog di bagian bawahnya sini kayak gini, kayak yang tadi yang di tujuan, yang di rumusan masalah sama tujuan kayak gitu. Nah, penulisan gambar formatnya itu kayak gini. Jadi kalian drop dulu gambarnya, terus kemudian gambar 2.2. Nah, ini gambar 2.1 ini menjelaskan gini, 2 ini menjelaskan bahwa itu bab 2 kayak gitu. Terus titik 1 ini menjelaskan urutan gambar, karena ini ada di bab 2 dan gambar pertama, jadinya tulisannya gambar 2.1 skema percobaan kayak gitu. Nah, terus kalian enter, di bawahnya kalian kasih sumbernya kayak gini, sumber titik 2 penyusun 2020 kayak gitu. Terus habis gambar kalian ada 2.4 yaitu rumus. Nah, ini udah benar sih, kurang lebih kayak gini, dikasih prolog kayak gini, karena ini kan bukan paragraf ya, nggak bentuk paragraf,
tapi bentuk semacam kayak poin-poin gitu. Jadi kalian harus pakai prolog. Pokoknya kalian wajib pakai prolog kalau misal kalian itu bukan bentuknya bukan paragraf kayak gitu. Dan di sini penulisan buat rumus itu benar, ini udah kayak gini di tengah, tapi ini ada yang miss. Jadi penulisan rumus yang benar itu kurang lebih kayak gini. Nah kayak gini, rumusnya di tengah, terus kalian kasih ini 2.1, 2.2, 2.3. Nah ini penulisannya ini kurang lebih sama kayak gambar tadi, bahwa 2 ini menjelaskan bahwa rumus ini itu ada di bab 2. Dan titik satunya ini menjelaskan bahwa ini itu rumusan urutan ke 1 kayak gitu. Terus habis kalian udah tulis rumus, ada 2.5 yaitu literatur. Nah literatur ini apa sih? Literatur itu kayak kalian lihat di laporannya orang lain tentang pengukuran dasar, nah itu kalian tulis hasilnya di situ, atau kalian tulis pembahasannya gitu, tapi secara ringkas aja kayak gitu. Jadi literatur ini harus yang udah pernah orang lain. Jadi kalian literatur ini ambil dari laporan atau jurnalnya orang lain. Kalian lihat di pembahasannya, terus kalian tulis di situ secara ringkas. Kayak gitu. Nah ini harus ada referensi di akhir. Dari kedua, kira-kira kalian ada yang kurang paham nggak? Daftar gambar bab 1 sampai daftar pustaka. Nah, daftar gambar kalian buat di halaman kedua, di judulnya daftar gambar. Misal gambar 2.1, misal skema percobaan. Nah, itu di halaman berapa kayak gitu. Gimana? Udah paham? Paham. Itu ada metode praktikum. Nah, metode praktikum ini ada alat dan bahan, metode kerja, sama metode analisis data. Nah, aku kasih contohnya aja langsung. Jadi di bab 3 itu yang pertama ada 3.1 yaitu alat dan bahan. Nah, ini salah lagi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, 3.1 alat dan bahan, kalian juga harus kasih prolog, karena kan ini kan alat dan bahannya kan kalian poin nanti, bentuknya kan poin, jadi kalian harus kasih prolog kayak gini. Jadi contohnya alat dan bahan praktikum yang digunakan pada praktikum pengukuran dasar, diantaranya yaitu yang pertama ada apa aja, kayak misal mungkin mistar. Gunanya mistar itu apa? Kayak digunakan untuk melakukan gini. Yang kedua mikrometer skrup, digunakan untuk apa kayak gitu. Untuk alat dan bahan itu kalian bisa lihat di modul itu kan udah lengkap ya, alat dan bahannya udah tertera juga, kalian nyari apa aja fungsinya kayak gitu. Terus habis ada alat dan bahan itu ada metode kerja. Nah, untuk sendiri itu kurang lebih kayak gini ya. Jadi metode kerja itu kalian poinnya subbab itu 3.2 metode kerja itu. Nah, itu nanti juga kalian kasih prolog, jadi kayak gini, 3.2 metode kerja. Prolognya metode kerja yang digunakan pada eksperimen tetes
ada praktikum laporan pengukuran dasar, diantaranya yaitu ini bentuknya nanti kalian poin ya, nggak usah di flowchart kayak gini, cukup di poin aja kayak yang alat dan bahan gitu. Nah itu nanti alat prosedur kerja itu udah ada di mod, kalian tinggal nyalin aja dari situ gitu. Tapi untuk alat untuk metode kerja itu kan diubah, jadi dari kalau di modul itu kan ada beberapa kalimat yang aktif sama pasif. Nah untuk di laporan kalian ubah semuanya jadi pasif gitu. Jadi kayak semisal mengukur panjang buku dengan penggaris. Jadi nanti kalimatnya kayak gini, penggaris digunakan untuk mengukur kayak gitu. Jadi yang awalnya mengukur jadi itu diukur kayak gitu. Jadi dari kalimat aktif ke kalimat pasif gitu. Terus habis metode kerja itu kan ada analisis data. Nah metode analisis data, nah itu sebab ke 3.3 kurang lebih penulisannya kayak gini. Nah ini 3.3 metode analisis data. Nah sama metode analisis data ini nanti bentuknya ada beberapa, dibagi menjadi beberapa subbab lagi. Jadi kalian harus kasih prolog kayak gini kurang lebih. Jadi analisis data yang digunakan pada praktikum pengukuran dasar diantaranya yaitu apa? Nah di metode analisis data itu nanti ada formula atau biasanya alat atau rumus. Ini juga sama, kalian harus kasih pola kayak gini kurang lebih, baru kalian tulis rumus-rumusnya digunakan dalam praktikum itu apa aja kayak gitu. Paling bisa kayak gini nanti contohnya. Terus di 3.2 itu ada tabel pengamatan. Sama kalian juga harus kasih prolog karena nanti ini kan bentuknya bukan paragraf. Nah untuk penulisannya tabel, nah tabel pengamatan ini sama kayak tabel yang waktu aku kasih itu buat yang buat kalian input datanya, tapi di tabel bab 3 ini kosongan gitu, jadi nggak ada datanya, cukup kosong kayak gini, kayak gitu. Nah kosong kayak gini. Nah untuk penjelasannya itu kayak gini, tabel itu ditulis di atasnya tabel tuh, bukan di bawah. Kan kalau gambar kan di bawah, tapi kalau tabel itu di atas. Susunannya juga sama, tabel 3.1, 3 ini menjelaskan itu bab berapa, 1 ini menjelaskan bahwa itu urutan tabel ke berapa kayak itu. Terus ini tabelnya nanti tentang apa, misal kasih label aja kayak ini, contoh tabel pengamatan eksperimen kayak gitu. Nah kurang lebih di part 3 udah kayak gitu aja. Gimana, ada pertanyaan kurang paham di bab 3? Halo, juga bisa ngambil dari modul tapi diubah dikit aja bahasanya tuh. Metode analisis data juga kurang lebih udah tersedia juga di modul lengkap kan, juga ada rumus, ada tabel, juga ada apa sih namanya, ada tabel, ada rumus, terus juga ada alat kayak gitu. Kurang lebih ada di modul semua sih yang part 3 ini. Yang lainnya gimana, udah paham semua part 3?